Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia. Jokowi teken Undang-Undang Ciptaker 1187 halaman nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja sudah diteken Jokowi dan dinomori, tetapi masih ada tipe kayak gini. Istana akui kekeliruan Undang-Undang Ciptaker yang diteken Jokowi. Bagaimana Bapak Presiden menandatangani sebuah naskah yang dia tahu persis tidak sesuai dengan apa yang disetujui di rapat paripurna itu. Baik. Jadi kalau pada saat ini ada perbedaan naskah, ada perubahan substansi konsekuensi pertama ya Bapak Presiden secara politik membatalkan itu ya. Kemudian yang kedua, ya kalau ada perubahan substansi ya itu adalah tindakan yang bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Baik, saya mau tunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya di klaster ketenaga kerjaan, tapi kemudian juga di klaster undang-undang perkebunan, di undang-undang lingkungan hidup. Ada kata yang hilang, frase paling banyak di pasal 156 ayat 2 itu hilang. Ada pasal 88A berisi 5 ayat, di naskah yang dikirim ke Presiden tiba-tiba jadi 8 ayat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang menteri-menteri berupaya untuk mengelak, sekedar menerangkan bagian dia. Padahal ini satu paket, namanya omnibus. Seluruh menteri bertanggung jawab keseluruhan isi undang-undang itu. Saya lihat tadi malam Erlangga memimpin 20 punakawan, menteri kabinet, setiap menteri ngomong tentang bidangnya aja. Dan semuanya takut untuk menatap pers, nunduk semua tuh sambil baca tuh. Artinya menteri-menteri ini tidak paham si keseluruhan dan berupaya untuk sekedar bagian dia. Padahal namanya omnibus law, menteri A harus tahu keseluruhan itu, menteri B semua harus tahu. Jadi terlihat sebetulnya ada permainan di belakang itu yang akhirnya terbaca oleh publik. Jokowi teken Undang-Undang Ciptaker 1187 halaman nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja sudah diteken Jokowi dan dinomori, tetapi masih ada tipe kayak gini. Istana akui kekeliruan Undang-Undang Ciptaker yang diteken Jokowi. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno mengakui kekeliruan pada naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo pada Senin 2 November lalu. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Kini, aturan yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law itu telah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Undang-undang setebal 1187 halaman tersebut juga sempat dipajang di situs resmi Kementerian Sekretaris Negara. Namun masih ada kesalahan pengetikan dalam undang-undang yang disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR pada 5 Oktober itu. Salah satu contoh tipe adalah di halaman 6, yakni pada pasal 6 bab 3, yang mengatur peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pasal 6 di bagian tersebut berbunyi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi. Namun pasal 5 ayat 1 huruf A yang dirujuk oleh pasal 6 ternyata tidak ada. Adapun pasal 5 yang berdiri sendiri tanpa ayat bunyinya ialah ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait. Peningkatan ekosistem investasi seharusnya ada di pasal 4 huruf A. Pasal tersebut mengatur kebijakan strategis cipta kerja. Meskipun demikian, Pratikno menyatakan kekeliruan dari undang-undang yang diberi nomor 11 tahun 2020 tersebut bersifat teknis administratif saja. Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh teknis terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, kata Pratikno lewat pesan yang diterima cnnindonesia.com. Ia pun menegaskan kekeliruan teknis tersebut menjadi catatan dan masukan bagi pihaknya untuk menyempurnakan kembali kualitas undang-undang yang hendak diundangkan. Pratikno menjelaskan setelah berkas RUU Cipta Kerja diterima pemerintah dari DPR pada 14 Oktober lalu, Kementerian Sekretariat Negara segera melakukan penelaahan. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review dan menemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis. Kemensetnek juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya. Setelah dinyatakan ditekan Jokowi pada Senin 2 November siang, naskah tersebut pun diunggah ke situs resmi Sekretariat Negara atau Setnek pada hari itu juga. Naskah yang diunggah ke situs resmi Setnek itu berjumlah 1.187 halaman, lebih banyak dibandingkan yang disetor DPR pada medio Oktober lalu, yakni 812 halaman. Namun belum 24 jam naskah tersebut berada di situs Setnek, sejumlah pihak yang telah mengunduhnya menemukan kesalahan atau kejanggalan. Salah satu yang mencuat pertama adalah kejanggalan pada pasal 6 yang merujuk pasal 5. Atas hal tersebut, anggota Balik DPR Arteria Dahlan pun mempertanyakan mengenai kejanggalan-kejanggalan tersebut. Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyatakan meminta agar pemerintah mengembalikan naskah Undang-Undang Cipta Kerja kepada Balik DPR. Dia menyatakan pihaknya akan melakukan penyisiran ulang dan mengembalikan naskah Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan hasil kesepakatan di Balik DPR. Di satu sisi, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menuturkan kejanggalan pasal ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai bukti ketidakseriusan pemerintah menggarap Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menjadi bahan tambahan alasan layak dibatalkan menggugurkan semua Undang-Undang Ciptaker. Salah satu pasal itu tidak bisa dilaksanakan. Bivitri menilai kejanggalan pasal ini bentuk pembahasan undang-undang yang asal-asalan oleh pemerintah. Presiden Jokowi resmi menaikkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Senin 2 November, Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020. Salinan Undang-Undang Cipta Kerja itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs setnek.go.id. Dalam situs itu, Undang-Undang Cipta Kerja memuat 1.187 halaman. Staf Sus Menku Sri Mulyani Indrawati Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo juga membagikan salinan Undang-Undang Cipta Kerja kepada media. Justinus pun membenarkan bahwa undang-undang tersebut sudah diteken oleh Jokowi. Penomoran Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelumnya ditunggu oleh sejumlah kalangan masyarakat termasuk buruh yang berencana menggugat aturan tersebut. Hingga Senin 2 November siang, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan masih menunggu draft Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. KSPSI menyatakan akan langsung menggugat jika undang-undang tersebut diteken Presiden Jokowi. Dalam 1 kali 24 jam, jika Undang-Undang Ciptaker ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh akan langsung menyampaikan gugatan kepada MK. MK bisa menguji undang-undang baik secara formil maupun material, dan hal itu sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Lewat uji formil, MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan karena prosesnya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan. DPR dan pemerintah juga telah menyetujui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pertanggal 5 Oktober lalu. Menurut peraturan, Presiden Jokowi harus segera mengesahkan undang-undang tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Batas akhir 30 hari tepat jatuh pada 4 November 2020. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK Indonesia menyatakan jika Presiden tidak menaikkan undang-undang tersebut di 30 hari, maka RUU Cipta Kerja tetap sah. Pemerintah juga mewajibkan undang-undang itu untuk diundangkan. Itu bagaimana Bapak Presiden menandatangani sebuah naskah yang dia tahu persis tidak sesuai dengan apa yang disetujui di rapat paripurna itu. Baik. Jadi kalau pada saat ini ada perbedaan naskah, ada perubahan substansi, konsekuensi pertama ya Bapak Presiden secara politik membatalkan itu, ya. Kemudian yang kedua, ya kalau ada perubahan substansi ya itu adalah tindakan yang bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Baik, saya mau tunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi. Bukan hanya di klaster ketenagakerjaan, tapi kemudian juga di klaster undang-undang perkebunan, di undang-undang lingkungan hidup. Ada kata yang hilang. Frase paling banyak di pasal 156 ayat 2 itu hilang. Ada pasal 88A berisi 5 ayat. Di naskah yang dikirim ke Presiden tiba-tiba jadi 8 ayat.
dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang menteri-menteri berupaya untuk mengelak, sekedar menerangkan bagian dia. Padahal ini satu paket namanya omnibus. Seluruh menteri bertanggung jawab keseluruhan isi undang-undang itu. Saya lihat tadi malam Erlangga memimpin 20 punakawan, menteri kabinet, setiap menteri ngomong tentang bidangnya aja. Dan semuanya takut untuk menatap pers, nunduk semua tuh sambil baca tuh. Artinya menteri-menteri ini tidak paham si keseluruhan dan berupaya untuk sekedar bagian dia. Padahal namanya omnibus law, menteri A harus tahu keseluruhan itu, menteri B semua harus tahu. Jadi terlihat sebetulnya ada permainan di belakang itu yang akhirnya terbaca oleh publik.